Shalom saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara yang terkasih berada. Kiranya damai dan sukacita dari Roh Kudus melimpah di hati dan kehidupan saudara yang terkasih semuanya. Dan semoga saudara terkasih dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa, oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Bapa untuk melewati hari ini, untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolongan-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini kami kembali akan merenungkan kebaikan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan kebaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Suara Kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 2 Timotius 2 ayat yang ke-1 sampai 13. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 13. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara, apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras, haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus, yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu, bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus, dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sahabat Suara Kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah 2 Timotius 2 ayat 1-2. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain.
Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Judul renungan kita hari ini adalah, agar hidup kita menjadi berkat. Ditulis oleh Tim Gulbes, Sahabat Suara Kasih. 2 Timotius 2 ayat 1 membawa pesan penting tentang kekuatan yang dapat kita temukan dalam kasih dan ketekunan yang ada dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus, dalam suratnya kepada Timotius, membagikan ajaran berharga tentang sumber daya rohaniah yang dapat membantu kita untuk melalui perjalanan hidup yang penuh tantangan. Kasih adalah inti dari ajaran Kristus, dan 2 Timotius 2 ayat 1 mengajarkan bahwa kita dapat menemukan kekuatan sejati melalui kasih-Nya. Kasih membawa kelegaan, penghiburan, dan keberanian di tengah-tengah ujian hidup. Dalam kasih Kristus, kita diberdayakan untuk menghadapi segala sesuatu dengan semangat yang penuh, tanpa rasa takut atau keputusasaan. Ketekunan adalah panggilan untuk tetap berpegang pada kebenaran dan iman kita dalam Kristus. 2 Timotius 2 ayat 1 mengingatkan kita untuk menjadi pekerja yang tekun, yang tidak mudah menyerah di bawah tekanan hidup. Dengan ketekunan, kita mampu menyelesaikan panggilan Allah dalam hidup ini, menjalani setiap tahap perjalanan dengan penuh dedikasi dan keteguhan hati. Saat kita mengalami tantangan dan kelelahan, kasih Kristus menjadi sumber kekuatan yang membangkitkan semangat kita. Kasih-Nya memotivasi kita untuk melanjutkan perjuangan, mengasihi sesama, dan tetap setia kepada panggilan-Nya. Dalam ketekunan, kita menemukan kemampuan untuk bangkit kembali setiap kali jatuh, mengikuti jejak Kristus yang memberikan contoh ketekunan dalam menderita demi kebenaran. Sahabat Suara Kasih, 2 Timotius 2 ayat 1 mengajarkan bahwa kekuatan ini bukanlah hasil dari usaha sendiri, melainkan datang dari hubungan pribadi kita dengan Kristus. Melalui doa, pembacaan firman, dan persekutuan yang erat dengan Tuhan, kita dapat mengalami kedalaman kasih-Nya dan kekuatan ketekunan yang bersumber dari Roh Kudus. Dengan demikian, kita dapat hidup dalam kemenangan dan kesaksian bagi kemuliaan-Nya. Marilah kita renungkan, dalam 2 Timotius 2 ayat 1, kita diajak untuk merenungkan kembali kasih dan ketekunan Kristus dalam kehidupan kita. Mari kita membangun fondasi yang kuat dalam kasih-Nya, dan dengan tekun mengejar panggilan-Nya, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang dan bermakna di mata Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa,
Melalui doa dan renungan malam hari ini, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.